Dahulu kala hiduplah seorang petani bernama Pak Agus. Pak Agus setiap harinya bertani dengan penuh kesabaran. Dia menanam pohon dan berharap agar tanamannya itu dapat tumbuh dan menghidupi dia dan keluarga. Sesekali dia beristirahat, namun ketika dia beristirahat, nampaknya ada salah satu orang kaya yang lewat. Dan akhirnya tidak sengaja terkena dengkul dia, sampai orang kaya itu terjatuh. Orang kaya itu tidak terima. Kemudian dia melemparkan kulit pisang ke kepala Pak Agus, dan tidak sampai di situ dia pun menyiram. Dia tidak terima dan membuang sampahnya ke muka Pak Agus. Pak Agus tidak melawan. Dia tetap bersabar. Justru dia malah mendoakan orang itu agar orang itu mendapatkan hidayah dan Allah memaafkan orang itu. Sampah yang tadi dilempar ke mukanya pun dibuang. Sambil sesekali Pak Agus melihat ke kanan ke kiri. Hari berganti hari, Pak Agus tetap bersabar untuk menanam pohon. Dia tanam pohon, kemudian dia sirami, kemudian dia juga tidak sampai di situ. Kemudian dia juga berdoa kepada Allah agar tanamannya ini akan membawa berkah dan memberikan kehidupan dari rezeki yang halal yang dia tanam. Sesuatu waktu Allah mengabulkan doanya. Pohon yang dia tanam dengan sabar akhirnya telah tumbuh dan berbuah. Dan Pak Agus saat itu merasa senang. Akhirnya dia mengucapkan syukur dan bersujud syukur kepada Allah. Tanda terima kasih kepada Allah. Dia merasa senang, kemudian dia memanen buahnya. Akhirnya dia mengucapkan terima kasih. Berbeda dengan Bapak Romi Irami. Romi Irami tidak suka menanam, dia lebih suka membeli. Bahkan dia membuang sampah sembarangan. Dilemparnya sampah itu sampai pada akhirnya mengotori jalanan. Tiba-tiba Pak Romi justru malah kena getahnya. Sampah yang dibuang kemudian menjatuhkan dirinya yang kurus itu. Pak Romi merasa sakit. Akhirnya Allah menegurnya dengan Pak Romi cedera kaki, sampai akhirnya dia tidak bisa berjalan dan kaki kanannya akhirnya pincang, sampai Pak Romi hidup miskin. Semua harta kekayaannya sudah habis untuk mengobatinya. Pak Romi akhirnya menjadi gelandangan. Dia tidur di emperan toko, di kebun-kebun. Tiba-tiba Pak Agus yang dulu menjadi seorang petani kini sudah menjadi orang yang sukses. Bahkan dia membalas kebaikan itu, membalas keburukan yang dulu Pak Romi Irami lakukan dengan kebaikan. Sungguh mulia hati Pak Agus. Setiap hari dia memberikan makanan kepada Pak Romi Irami. Akhirnya Pak Romi Irami merasa iba dan dia merasa salah